Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Khairatun-Nisa dengan NIM 21303040022 bersama teman pemakalah saya yaitu Nabila Azara. Kami di sini akan menjelaskan terkait presentasi makalah kami yang berjudul Standar Literasi Informasi serta model-model dari literasi informasi. Untuk standar literasi informasi itu sendiri itu terdiri dari dua poin. Poin yang pertama yaitu standar literasi informasi untuk mahasiswa atau perguruan tinggi, dan yang kedua yaitu standar literasi informasi untuk sekelas siswa. Untuk pembahasan yang pertama yaitu standar literasi informasi mahasiswa perguruan tinggi. Association of College and Research Libraries menyatakan bahwa salah satu tujuan dari lembaga pendidikan perguruan tinggi adalah untuk mengembangkan pembelajaran seumur hidup dengan memastikan bahwa setiap insan yang terdidik harus memiliki kemampuan intelektual untuk berpikir secara kritis. Lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu untuk mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam membangun kerangka pembelajaran untuk mengasah pertumbuhan di jenjang karir mahasiswa. Hal yang paling inti bahwasanya literasi informasi merupakan komponen terpenting dari pembelajaran seumur hidup. Oleh karena itu, setiap penyandang status mahasiswa wajib memiliki keterampilan literasi informasi guna menunjang proses pembelajaran ketika berada di perguruan tinggi, membantu proses penyelesaian pekerjaan ketika memasuki ke jenjang dunia karir, dan mampu berpikir secara kritis dalam menghadapi berbagai informasi yang dibutuhkan. Istilah literasi informasi atau melek informasi sebagai sebuah kemampuan generik yang merupakan kompetensi kunci untuk meningkatkan kemampuan belajar secara mandiri seorang dan mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat. Orang yang melek terhadap informasi adalah orang yang mengetahui dengan pasti bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan tugas dan masalah yang dihadapi. Literasi informasi merujuk pada kemampuan seorang untuk menetapkan, menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan secara efektif informasi yang dibutuhkan. Standar kompetensi terkait literasi informasi banyak dikembangkan oleh berbagai asosiasi perpustakaan di beberapa negara maju. Banyak perguruan tinggi ternama telah mengadopsi prinsip dan standar literasi untuk kebutuhan mereka. Gerakan literasi informasi di lingkungan perguruan tinggi juga telah didukung oleh beberapa badan akreditasi universitas dan pendidikan tinggi dengan menerapkan standar penilaian terkait program literasi informasi untuk menunjang pengajaran. Ada beberapa standar kompetensi literasi informasi yang sudah populer dan dikembangkan oleh asosiasi perpustakaan yang didesain khusus untuk perguruan tinggi, yaitu Association of College and Research Libraries atau ACRL, yang merupakan divisi dari American Library Association atau ALA dan The Society of College, National and University Libraries atau SCONUL, wilayah United Kingdom dan Irlandia. ARCL menetapkan 5 standar literasi informasi yang disertai dengan indikator kinerja dari setiap standar dan disertai dengan capaian hasil. Standar ini terdiri dari Know, Access, Evaluate, Use, dan Ethical atau Legal. Konul menetapkan modul dengan menggunakan istilah 7 pilar literasi informasi. Pilar-pilar ini terdiri dari Identify, Scope, Plan, Gather, Evaluate, Manage, dan Presence. Kedua model ini pada umumnya prinsip memiliki banyak persamaan, namun standar dari ARCL lebih banyak diadopsi oleh institusi nasional dan perguruan tinggi dunia. ARCL telah memulai menetapkan standar untuk perguruan tinggi pada tahun 2000, sedangkan SCONUL pada tahun 2011. Yang pertama, standar literasi informasi untuk perguruan tinggi ARCL. Association of College and Research Libraries atau ARCL adalah divisi terbesar dari American Library Association atau ALA yang memiliki anggota 11.000 pustakawan perguruan tinggi atau 20% dari total keanggotaan ALA untuk mengembangkan jasa dan produk yang dapat membantu para pustakawan dalam belajar, berinovasi, dan memimpin dalam komunitas akademik. Standar literasi informasi yang ditetapkan terdiri atas 5 standar, yaitu yang pertama, menetapkan kebutuhan informasi yang dibutuhkan, yang kedua, menemukan informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien, yang ketiga, mengevaluasi informasi dan sumber secara kritis dan menggabungkan beberapa informasi menjadi basis pengetahuan dan sistem nilai, yang keempat, secara individu maupun berkelompok menggunakan informasi untuk mencapai tujuan tertentu, dan yang kelima adalah menggunakan informasi dengan memahami isu terkait budaya, ekonomi, hukum, dan sosial terkait penggunaan informasi. Setiap standar memiliki beberapa indikator kemampuan dan hasil pembelajaran. Dengan demikian,
Standar ini dapat mengukur kemampuan literasi seseorang. Kompetensi yang disajikan di sini menggunakan proses di mana fakultas, pustakawan menunjukkan indikator khusus yang mengidentifikasi siswa sebagai melek informasi. Mahasiswa juga akan menemukan keterampilan yang bermanfaat dengan kerangka kerja untuk mendapat mengontrol bagaimana berinteraksi dengan informasi di lingkungan disiplin ilmu. Yaitu standar literasi informasi untuk perguruan tinggi dengan menggunakan standar SKONUL. Pada tahun 1999, SKONUL atau Society of College National and University Library menerbitkan tentang keterampilan literasi informasi pada tingkat perguruan tinggi dengan memperkenalkan 7 pilar keterampilan literasi informasi atau yang biasa disebut dengan model literasi informasi 7 Pillars. Akan tetapi pada tahun 2011, model literasi 7 Pillars mulai diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuan pembaruan ini adalah untuk mempertahankan nilai kerelevan dan dari setiap poin model literasi informasi tersebut. Ini menggambarkan rangkaian seperangkat keterampilan, kemampuan, pemahaman, dan perilaku literasi informasi pada tingkat perguruan tinggi. Berikut ini merupakan 7 pilar yang diterapkan pada model ini di antara lain yaitu yang pertama identify atau identifikasi, yang kedua scope atau cakupan, yang ketiga plan atau rencana, yang keempat gather atau mengumpulkan, yang kelima evaluate atau evaluasi, yang keenam manage atau mengelola, dan yang ketujuh adalah present atau menyajikan. Poin yang kedua yaitu standar literasi informasi untuk mahasiswa. American Association of School Librarians dan Association for Educational Communication and Technology 1998 membuat satu standar kompetensi literasi informasi untuk tingkatan sekolah, yaitu Information Literacy Standards for Student Learning, Standards and Indicators. Standar literasi informasi ini memberikan sebuah konsep untuk mendeskripsikan siswa yang menguasai informasi. Standar ini terdiri dari 3 kategori, 9 standar, dan 29 indikator. Hasil pembelajaran yang berhubungan dengan jasa yang disediakan oleh perpustakaan sekolah dapat ditemukan dalam kategori information kategori. Standar dan indikator tersebut mendeskripsikan isi dan proses informasi yang harus dikuasai oleh siswa untuk dapat masuk kategori orang yang berliterasi informasi. Dalam standar kompetensi literasi informasi ini, siswa yang disebut berliterasi informasi jika memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, siswa yang berliterasi informasi dapat mengakses informasi secara efisien dan efektif. Yang kedua, siswa yang berliterasi informasi dapat mengevaluasi informasi secara kritis dan keseluruhan. Yang ketiga, siswa yang berliterasi informasi dapat menggunakan informasi secara akurat dan kreatif. Dan yang keempat, siswa yang merupakan siswa mandiri harus bisa menguasai dan mencari informasi yang berkaitan dengan ketertarikan personal. Yang kelima, siswa sebagai siswa yang mandiri harus mampu mengolah informasi dan menghargai literatur dan informasi lain. Yang keenam, siswa sebagai siswa mandiri harus mampu mengolah informasi dan berjuang agar berhasil dalam mencari informasi dan membangun pengetahuan. Yang ketujuh, siswa yang memberikan kontribusi positif kepada komunitas belajar dan masyarakat. Yang kedelapan, siswa yang berliterasi informasi memberikan kontribusi positif kepada komunitas belajar dan masyarakat dan mempraktekkan tingkah laku etis mengenai informasi dan teknologi informasi. Yang kesembilan, siswa yang berliterasi informasi memberikan kontribusi positif kepada komunitas belajar dan masyarakat dan berpartisipasi secara efektif dalam kelompok untuk membangun sebuah informasi. Untuk poin mengenai standar literasi informasi mahasiswa dan untuk siswa telah selesai, dan poin selanjutnya yaitu tentang model-model literasi informasi yang akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yaitu Nabila Azahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya sebelumnya yaitu pada poin C, model-model literasi informasi. Literasi informasi memunculkan berbagai jenis model literasi informasi yang diterapkan mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, dan tempat kerja. Model literasi informasi ini dikembangkan oleh orang-orang Asia untuk orang Asia dan dianggap sebagai model yang merefleksikan kondisi orang-orang Asia. 1. Big 6. Big 6 membantu siswa dalam memecahkan permasalahan mereka dalam mencari informasi melalui pendekatan yang sistematis berdasarkan pemikiran yang kritis. Model Big 6 adalah sebuah strategi dan menggunakan teknologi informasi. Big 6 merupakan sebuah model literasi informasi dan teknologi sekaligus merupakan kurikulum. Big 6 merupakan model yang paling dikenal dan banyak digunakan dalam mengajarkan literasi informasi.
Definisi tugas. Pertama yaitu mendefinisikan masalah informasi. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan informasi. Langkah pertama dalam strategi literasi informasi adalah memperjelas dan memahami persyaratan suatu permasalahan atau tugas. B. Strategi pencarian informasi. Pertama, menetapkan semua sumber informasi yang dapat digunakan. Kedua, menyeleksi sumber terbaik. C. Lokasi dan akses. Pertama, melokasikan sumber-sumber. Kedua, menemukan informasi dalam sumber-sumber yang ada. D. Menggunakan penggunaan informasi. Pertama, menghubungkan informasi. Kedua, menyarikan informasi yang relevan. Poin E, sintesa. 1. Mengorganisasi informasi dari berbagai sumber. Kedua, mempresentasikan informasi. F. Evaluasi. Pertama, menilai produk efektif atau tidak. Kedua, menilai proses efisien atau tidak. Poin kedua yaitu the 7 pillar of information literacy. Di Inggris mengembangkan model konseptual yang disebut seven pillar of information literacy. Model ini hendaknya dilihat dari segi peningkatan mulai dari keterampilan kemelakan informasi dasar melalui cara lebih canggih memahami serta menggunakan informasi. Model 7 pilar terdiri dari 2 himpunan keterampilan yaitu mengetahui berbagai macam, menentukan lokasi informasi serta mengaksesnya, dan mengetahui bagaimana memahami serta menggunakan informasi. A. Mengetahui bagaimana menentukan lokasi informasi serta mengaksesnya. B. Mengetahui bagaimana memahami serta menggunakan informasi. Yang ketiga yaitu empowering. Empowering adalah sebuah model literasi informasi yang dikembangkan dalam internasional. Pendekatan pemecahan masalah untuk resource-based learning. Menurut model ini, literasi informasi terdiri dari kemampuan yaitu yang pertama, identifikasi topik atau subjek, sasaran audiens, format yang relevan, jenis-jenis sumber. Yang kedua, eksplorasi sumber dan informasi yang sesuai dengan topik. C. Seleksi dan menemukan informasi yang relevan. Yang D. Organisasi. E. Penciptaan informasi dengan menggunakan katakan sendiri, edit, dan membuat daftar pustaka. Yang F. Presentasi, penyebaran atau display informasi yang dihasilkan. G. Penilaian output berdasarkan masukan dari orang lain. H. Penerapan masukan, penelitian, pengalaman yang diperoleh untuk kegiatan yang akan datang, dan penggunaan pengetahuan baru yang diperoleh untuk berbagai situasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.